Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang kiai yang memiliki pondok pesantren. Tetapi saat di depan Ka'bah dia berubah menjadi kuda. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Langit senja merona jingga, perlahan berubah menjadi ungu kebiruan, membiaskan cahayanya ke hamparan sawah yang menguning. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan desa. Burung-burung berterbangan pulang ke sarangnya, bersahutan di antara ranting-ranting yang mulai meranggas oleh musim. Di tengah pemandangan yang begitu damai, berdiri sebuah pondok pesantren megah, menjulang lebih tinggi dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Pondok itu milik Kiai Mustaqim, seorang ulama yang dihormati, dikenal sebagai sosok berilmu tinggi dan memiliki banyak santri yang datang dari berbagai penjuru negeri. Bangunan utama pesantren itu kokoh, dengan ukiran kaligrafi di dindingnya, menyiratkan kebesaran seorang pemimpin agama yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang disembunyikan. Di serambi rumahnya, Kiai Mustaqim berdiri dengan jubah putih panjang. Janggutnya yang mulai memutih tertiup angin sore. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diterjemahkan, campuran antara kegelisahan dan ketakutan yang tak terkatakan. Di belakangnya, santri-santri berlarian menuju surau. Beberapa dari mereka masih anak-anak, tertawa riang, saling dorong, bermain dengan semangat muda yang membara. Sementara itu, santri-santri yang lebih tua berjalan perlahan, mengumandangkan selawat dengan suara lembut. Di surau kecil itu, suara azan maghrib baru saja berkumandang, menggetarkan udara dan menambah kesyahduan sore itu. Namun, Kiai Mustaqim tak bergeming. Ia tetap berdiri di tempatnya, menatap langit yang perlahan-lahan gelap. Di dalam genggamannya, ada selembar tiket pesawat. Ia sudah lama menanti perjalanan ini. Hai, sebuah perjalanan suci yang diidamkan oleh setiap muslim. Sebuah kesempatan untuk menghapus dosa, memperbarui diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, mengapa hatinya justru terasa begitu berat? Apakah ini tanda-tanda? Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir segala kecemasan yang menyelimuti pikirannya. Di dalam rumah, istrinya, Nyai Asmah, duduk di atas kasur sambil merapikan pakaian yang akan dibawa suaminya ke tanah suci. Tangannya sibuk melipat jubah putih yang sudah disetrika rapi. Matanya berkaca-kaca, antara haru dan sedih. "Kang," panggilnya lirih, menggunakan sapaan akrabnya kepada suaminya. Kiai Mustaqim menoleh perlahan. "Apa?" Nyai Asmah menatapnya penuh makna. "Kenapa aku merasa kau begitu berbeda akhir-akhir ini?" Kiai Mustaqim tersenyum tipis. "Tidak ada yang berbeda, Nyai. Aku hanya sedang memikirkan perjalanan ini. Tapi aku merasa kau tidak benar-benar bahagia, Kang," ujar Nyai Asmah pelan. "Bukankah ini yang kau impikan sejak lama? Kenapa justru wajahmu terlihat semakin murung?" Kiai Mustaqim menarik napas dalam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang belum selesai," katanya akhirnya. Nyai Asmah mengernyitkan dahi. "Sesuatu? Tidak ada, lupakan saja." Nyai Asmah diam. Ia tahu suaminya tidak akan pernah berbicara panjang lebar jika ia tidak menginginkannya. Namun, perasaan ganjil itu terus menghantuinya. Sementara itu, di luar rumah, seorang santri senior, Ustaz Syamsul, berdiri di depan pintu rumah Kiai Mustaqim. Wajahnya sedikit ragu, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Ia mengetuk pintu perlahan. "Assalamualaikum." Suara itu membuat Kiai Mustaqim tersentak. Ia menoleh ke arah pintu, lalu bangkit berdiri dan membukanya. "Waalaikumsalam. Ada apa, Syamsul?"
Ustaz Syamsul menunduk hormat. Maaf Kiai, saya ingin berbicara sebentar. Ada hal yang perlu saya sampaikan sebelum Kiai berangkat. Kiai Mustaqim mengangguk pelan. Masuklah. Ustaz Syamsul melangkah masuk dengan hati-hati. Ia duduk di atas kursi kayu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Ada apa, Syamsul? Tanya Kiai Mustaqim dengan nada datar. Ustaz Syamsul menelan ludah. Ia tampak ragu. Seolah yang ingin ia katakan adalah sesuatu yang berat. Kiai, saya sudah mengabdi di pondok ini selama bertahun-tahun, ucapnya pelan. Saya sudah melihat banyak hal. Saya sudah mendengar banyak cerita. Tapi ada satu hal yang selama ini saya pendam, karena saya tak berani mengungkapkannya. Kiai Mustaqim menegang. Maksudmu apa? Ustaz Syamsul menghela napas panjang, lalu menatap mata gurunya dengan tatapan tajam. Kiai, ada sesuatu yang harus Kiai bersihkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Darah Kiai Mustaqim berdesir. Apa maksudmu, Syamsul? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih keras. Ustaz Syamsul menggenggam tangannya sendiri, seolah menahan sesuatu yang sangat berat. Kiai, saya tahu tentang apa yang terjadi di balik dinding pesantren ini. Saya tahu tentang santriwati-santriwati yang sering dipanggil ke ruangan Kiai. Saya tahu apa yang telah Kiai lakukan selama bertahun-tahun. Jantung Kiai Mustaqim berdetak kencang. Ruangan tiba-tiba terasa lebih pengap. Nyai Asmah yang sedang melipat pakaian di kamar tiba-tiba menghentikan gerakannya. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar rumah, angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan ranting-ranting pepohonan. Hati Kiai Mustaqim mencelos. Matanya menatap Ustaz Syamsul penuh ketegangan. Jaga bicaramu, Syamsul, katanya dengan suara rendah, tapi tajam. Ustaz Syamsul tidak gentar. Saya sudah mencoba diam, Kiai. Saya sudah berusaha menutup mulut, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa terus melihat santriwati yang menangis di sudut kamar mereka. Saya tidak bisa terus berpura-pura bahwa Kiai adalah sosok suci, sementara di balik itu. Diam, bentak Kiai Mustaqim. Tangannya mengepal. Wajahnya merah padam. Ustaz Syamsul mundur sedikit, tapi sorot matanya tetap tajam. Kiai, Allah Maha Melihat, katanya pelan. Apakah Kiai benar-benar yakin bahwa perjalanan ini akan menghapus semua dosa? Apakah Kiai benar-benar yakin bahwa Tanah Suci akan membersihkan semua ini? Suasana hening. Lama. Tak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba, terdengar suara dari kejauhan. Suara itu seperti bisikan. Pelan, tapi menusuk ke dalam hati Kiai Mustaqim. Sebuah suara yang akan menghantuinya di setiap langkah. Apakah kau pikir kau bisa lari dari dosamu? Angin semakin kencang. Langit yang tadinya tenang kini terasa lebih suram. Dan di dalam hatinya, Kiai Mustaqim tahu, sesuatu sedang menunggunya di Tanah Suci. Suasana pondok pesantren begitu sibuk sejak pagi buta. Santri-santri berlalu lalang, beberapa membawa koper besar, yang lain membawa bingkisan berisi makanan dan perbekalan. Di halaman depan, puluhan warga desa berkumpul untuk memberikan doa perpisahan kepada Kiai Mustaqim yang sebentar lagi akan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun di balik gegap gempita perpisahan ini, ada kegelisahan yang merayap dalam hati sang Kiai. Semalaman ia tidak bisa tidur. Setelah percakapan yang menegangkan dengan Ustaz Syamsul, pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan kelam yang selama ini ia usahakan untuk lupakan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Suara ayam berkokok sudah terdengar dari kejauhan. Udara subuh masih sejuk, tetapi dadanya terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang mengikat kuat di dalam sana, menyesakkan setiap tarikan napasnya. Di sisi lain kamar, Nyai Asmah sedang sibuk memasukkan sisa barang ke dalam koper. Wajahnya terlihat tenang, tetapi hatinya tak kalah gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dari suaminya. "Sudah siap, Kang?" tanyanya pelan, tanpa menoleh.
Kiai Mustaqim tidak langsung menjawab. Ia masih diam, pikirannya melayang entah kemana. Baru setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Sudah. Nyai Asmah menutup koper dengan suara keras. Bunyi klik dari gesper koper itu menggema di dalam ruangan yang sunyi. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap suaminya. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan, Kang, katanya lirih. Kiai Mustaqim menoleh. Tatapannya tajam, tapi kosong. Apa maksudmu? Nyai Asmah menggeleng, tidak ingin mendesak. Tapi hatinya berbisik bahwa ada rahasia besar yang mengendap dalam diri suaminya. Kalau ada sesuatu yang membebani hatimu, pergilah dengan hati yang bersih, katanya akhirnya. Kiai Mustaqim menelan ludah. Hatinya bergetar mendengar ucapan istrinya. Hati yang bersih? Bagaimana mungkin? Ia tahu dirinya tidak bersih. Ia tahu dirinya penuh noda. Di luar, terdengar suara keramaian. Para santri mulai berkumpul di halaman depan, menunggu Kiai Mustaqim keluar. Ia menarik napas panjang, berdiri perlahan, lalu mengenakan sorbannya. Langkahnya berat, seolah ada beban yang tak terlihat di kedua pundaknya. Satu persatu, dosa-dosa itu kembali muncul dalam pikirannya. Bayangan wajah-wajah santriwati yang ia goda. Isakan lirih yang ia abaikan. Tangan-tangan kecil yang menutupi wajah. Takut, namun tak berani melawan. Suara rintihan kesakitan. Suara kepasrahan. Suara ketakutan. Allah. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak. Ia tidak boleh memikirkannya sekarang. Tidak saat ia akan berangkat ke tanah suci. Ini adalah perjalanan untuk membersihkan diri. Ia melangkah keluar, memasang senyum yang begitu tenang, menyapa para santri dan warga yang sudah menunggunya. Di antara kerumunan, Ustaz Syamsul berdiri diam, menatapnya tajam. Tatapan itu membuat tubuhnya seketika merinding. Seakan ada sesuatu di mata lelaki itu, sesuatu yang ia takuti. Kiai, perjalanan ini akan membawa berkah. Semoga semua dosa diampuni, ujar salah seorang warga desa sambil menjabat tangannya erat. Dada Kiai Mustaqim bergetar mendengar kata-kata itu. Terima kasih. Doakan saya, jawabnya dengan suara sedikit bergetar. Sebuah bus besar sudah menunggu di depan gerbang pondok. Santri-santri membantu memasukkan koper dan barang bawaan ke dalam bagasi bus. Nyai Asmah ikut mendampingi suaminya, memastikan semuanya berjalan lancar. Sebelum naik ke dalam bus, Kiai Mustaqim menoleh sekali lagi ke arah pondok pesantrennya. Bangunan yang telah ia bangun bertahun-tahun itu berdiri megah. Namun baginya, pondok ini menyimpan terlalu banyak dosa yang belum terbayarkan. Ketika ia menaiki tangga bus, hatinya terasa semakin berat. Lalu saat bus mulai berjalan perlahan meninggalkan halaman pesantren, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Di kejauhan, terdengar suara. Suara yang hanya bisa ia dengar. Bisikan. Pelan. Dingin. Menusuk ke dalam dada. Kau pikir kau bisa lari dariku? Mata Kiai Mustaqim membelalak. Bus melaju kencang di jalan desa, meninggalkan pesantren yang kini terasa semakin jauh. Tetapi ketakutan itu justru semakin dekat. Di dalam bus yang melaju kencang menuju bandara, Kiai Mustaqim duduk di bangku paling depan. Tatapannya kosong, mengarah ke jalan yang terbentang lurus di depannya. Hatinya masih berdebar sejak mendengar bisikan itu. Suara yang datang entah dari mana, suara yang tak seorang pun di dalam bus ini bisa mendengarnya. Ia melirik ke samping. Nyai Asmah duduk di sebelahnya, sibuk dengan tas kecilnya, mengecek kembali paspor dan dokumen keberangkatan mereka. Kang, semua sudah lengkap. Tidak ada yang tertinggal, katanya tanpa menoleh. Kiai Mustaqim hanya mengangguk. Ia tidak ingin banyak berbicara. Di belakang mereka, para jamaah lain mengobrol santai, saling bertukar cerita tentang persiapan mereka menuju tanah suci. Ada yang bercanda, ada yang terlihat khusyuk berzikir. Namun, di antara kebisingan itu, suara lain kembali terdengar di telinga Kiai Mustaqim.
Kau pikir perjalanan ini akan menyelamatkanmu? Ia memejamkan mata erat. Tidak. Ia tidak boleh mendengar ini lagi. Tidak sekarang. Ia menggenggam tasbih di tangannya lebih kuat, merapal zikir dalam hati. Bus terus melaju melewati jalanan desa yang semakin jauh. Langit mulai gelap. Awan kelabu menggantung berat di atas sana. Hawa dingin tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam bus, membuat beberapa penumpang menggigil dan menarik selendang mereka lebih erat. Seorang jamaah yang duduk di belakang tiba-tiba berseru, "Pak supir, kenapa bus ini terasa makin dingin? Seperti ada angin yang masuk." Supir melirik ke kaca spion. Wajahnya bingung. Semua jendela tertutup. Bu, tidak ada yang terbuka. Kiai Mustaqim meneguk ludah. Ia tidak bisa mengabaikan ini lagi. Sejak ia naik ke bus ini, udara terasa berubah. Dingin ini bukan sekadar udara malam biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata. Ia merapatkan sorbannya, berusaha mengalihkan pikirannya. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Mungkin semua ini hanya ketakutannya sendiri. Ia menarik napas panjang dan mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur sebentar sebelum sampai di bandara. Namun, begitu ia mulai terlelap, sesuatu terjadi. Sebuah suara meledak di dalam kepalanya. Suara tawa perempuan. Tawa lembut, tapi penuh kesakitan. Matanya terbuka seketika. Napasnya memburu. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun yang tertawa. Semua orang di dalam bus masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang menyadari kegelisahannya. Tapi suara itu? Ia tahu suara itu. Ia tidak mungkin salah mengenalinya. Itu suara salah satu santriwatinya. Aisyah. Tubuhnya membeku. Tidak mungkin. Aisyah sudah lama pergi. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kemana gadis itu setelah tiba-tiba menghilang dari pesantren. Tidak ada yang berani membicarakannya. Kiai Mustaqim sendiri menganggap gadis itu hanya bagian dari masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam. Tapi kenapa sekarang suara itu kembali? Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. "Kang, kau tidak apa-apa?" Suara Nyai Asmah terdengar khawatir. Ia baru menyadari bahwa wajah suaminya terlihat pucat. Tangannya sedikit gemetar. "Aku baik-baik saja," jawabnya buru-buru. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Tidak sekarang. Ia harus menyelesaikan perjalanan ini, harus sampai ke Tanah Suci, harus meminta ampunan sebanyak-banyaknya. Mungkin semua ini hanyalah ujian sebelum ia sampai ke sana. Bus akhirnya tiba di bandara. Para jamaah turun satu persatu, mengambil koper mereka. Kiai Mustaqim ikut turun, menarik napas lega begitu menghirup udara bandara yang lebih hangat. Setidaknya di sini, suasananya lebih normal. Ia dan Nyai Asmah berjalan masuk ke dalam terminal, mengikuti rombongan menuju tempat check-in. Namun, tepat saat ia menyerahkan paspornya kepada petugas, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen itu. Matanya menatap layar komputer petugas, di mana namanya muncul di daftar penumpang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di sebelah namanya, ada simbol aneh. Sebuah tanda berwarna hitam, seperti noda, yang terus berdenyut seolah hidup. Matanya membelalak. Jantungnya berdegup kencang. "Ada masalah, Pak?" Suara petugas terdengar normal, tetapi Kiai Mustaqim tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap simbol hitam itu, tanda yang tampaknya hanya ia sendiri yang bisa melihatnya. Dingin kembali merayapi tubuhnya. Dari kejauhan, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan di antara deru pengumuman bandara yang terus mengumandangkan jadwal penerbangan, ia mendengar satu kalimat yang membuat lututnya hampir goyah. "Kau tidak akan bisa lari dari kami." Kiai Mustaqim menarik napas dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Suara tawa itu masih menggema di kepalanya. Meskipun di sekelilingnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Para jamaah lain sibuk dengan koper dan dokumen mereka.
Nyai Asmah berdiri di sampingnya, memperhatikan suaminya yang tiba-tiba terlihat tegang. "Kang, kau yakin tidak ada masalah?" tanyanya dengan nada khawatir. Kiai Mustaqim tersentak, sadar bahwa ia harus segera menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Ia mengambil paspor dari tangan petugas dan melangkah ke arah ruang tunggu, berusaha mengabaikan tanda hitam yang tadi ia lihat di layar. Mungkin itu hanya ilusi, pikirnya. Atau mungkin ia terlalu lelah. Namun, saat ia melewati lorong menuju ruang tunggu, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Udara di bandara terasa lebih dingin, meskipun AC tidak begitu kencang. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Ini hanya sugesti. Tidak mungkin ada yang mengikutinya. Ketika ia sampai di kursi ruang tunggu, ia mencoba membaca Al-Quran dari aplikasi ponselnya untuk menenangkan diri. Namun, baru beberapa ayat ia baca, matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya nyaris meledak. Refleksi kaca di depannya tidak sama dengan kenyataan. Di dalam kaca bandara yang memantulkan sosok para penumpang, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di balik kursi-kursi, di sudut-sudut ruangan, ada bayangan hitam, samar tapi jelas berbentuk manusia. Dan semakin lama ia menatap, bayangan itu semakin dekat. Ia memejamkan mata sejenak, menelan ludah. Ketika ia membuka matanya kembali, bayangan itu menghilang. Nyai Asmah tidak menyadari apapun. Ia sibuk berbincang dengan seorang jamaah lain yang duduk di sebelahnya. Namun, Kiai Mustaqim tidak bisa lagi mengabaikan firasatnya. Ada sesuatu yang ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Setelah beberapa jam menunggu, pengumuman keberangkatan pun terdengar. Para jamaah berbaris rapi menuju gerbang keberangkatan. Kiai Mustaqim menarik napas panjang dan mengikuti rombongan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanyalah ketakutannya sendiri yang semakin menjadi-jadi. Saat melewati lorong menuju pesawat, ia kembali merasakan keanehan. Udara di lorong terasa lebih berat, seakan langkah kakinya semakin sulit. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang terlihat kesulitan berjalan. Ia melirik ke sekelilingnya, jamaah lain melangkah dengan santai, beberapa bahkan bercanda satu sama lain. Mengapa hanya ia yang merasakan ini? Ketika akhirnya ia masuk ke dalam kabin pesawat dan menemukan kursinya, ia duduk dengan gelisah. Jantungnya masih berdebar kencang. Namun, yang terjadi selanjutnya semakin membuatnya yakin bahwa ia tidak sendiri. Beberapa menit setelah semua penumpang duduk, lampu kabin tiba-tiba meredup sebentar sebelum kembali menyala. Hal itu tidak aneh, bisa jadi hanya gangguan teknis. Namun, bagi Kiai Mustaqim, itu menjadi pertanda buruk. Lalu ia mendengar suara itu lagi. "Jangan berpikir kau bisa meninggalkan kami begitu saja." Ia menoleh cepat, mencari sumber suara, tapi yang ia lihat hanya jamaah lain yang duduk tenang, beberapa membaca doa perjalanan, yang lain sibuk mengatur sandaran kursi mereka. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya pikirannya yang lelah. Namun, baru saja ia berpikir demikian, sesuatu terjadi. Dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang membuat tenggorokannya mengering. Di deretan kursi seberang, ada seorang perempuan duduk diam. Bukan perempuan biasa. Ia mengenali wajah itu. Aisyah. Ia membelalak. Tubuhnya menegang. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Tidak mungkin. Aisyah sudah lama menghilang. Tidak ada yang tahu kemana gadis itu pergi setelah meninggalkan pesantren. Tidak ada yang berani membicarakannya. Tapi sekarang, gadis itu ada di sini. Duduk diam, menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Lalu dalam sekejap, ia menghilang. Kiai Mustaqim menggenggam sandaran kursi dengan erat. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Nyai Asmah menoleh ke arahnya. "Kang, kau pucat sekali. Kau sakit." Ia tidak bisa menjawab. Pesawat mulai bergerak di landasan.
bersiap untuk lepas landas. Tapi bagi Kiai Mustaqim, perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan yang bukan hanya membawa tubuhnya ke tanah suci, tapi juga membawa serta bayangan dosa yang selama ini ia coba tinggalkan. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Suara mesin pesawat bergemuruh, menggetarkan setiap kursi saat roda-roda besi mulai meluncur di atas landasan. Beberapa jamaah membaca doa dengan khusyuk, sementara yang lain menggenggam erat sandaran kursi mereka. Di antara mereka, Kiai Mustaqim duduk dengan tubuh tegang, telapak tangannya berkeringat dingin. Bayangan Aisyah masih melekat di pikirannya. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Tidak mungkin. Itu hanya ilusi. Tidak mungkin Aisyah ada di sini. Ia sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Namun, saat ia membuka matanya lagi, pandangannya langsung tertuju ke kursi kosong di seberang lorong. Tempat di mana ia tadi melihat sosok gadis itu. Kursinya kosong sekarang. Tapi bayangannya masih melekat di benaknya. Wajah itu, mata itu, bibir yang bergerak pelan seolah mengatakan sesuatu. Apa yang Aisyah coba katakan? Pesawat mulai lepas landas. Guncangan kecil terasa di sepanjang kabin, membuat beberapa jamaah merapatkan doa-doa mereka. Di jendela, lampu-lampu bandara semakin mengecil hingga akhirnya hanya ada kegelapan dan lautan awan di bawah mereka. Saat pesawat stabil di udara, pramugari mulai bergerak membagikan makanan ringan. Suasana di kabin kembali tenang, tapi tidak bagi Kiai Mustaqim. Tangannya masih mencengkeram sandaran kursi. Pikirannya masih kacau. Kemudian, ia merasakan sesuatu. Ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat. Nyai Asmah masih di sebelahnya, sibuk merapikan selimut di pangkuannya. Tak ada siapapun yang menyentuhnya. Dingin kembali merayapi tubuhnya. Lalu, ia mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih dekat. Aku tidak akan diam. Kau pikir bisa pergi tanpa membayarnya? Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, berharap menemukan seseorang yang iseng atau sekadar gangguan dari pikirannya sendiri. Tapi kursi-kursi di belakangnya dipenuhi oleh jamaah yang tampak normal. Tak ada seorang pun yang menunjukkan tanda-tanda berbicara dengannya. Ia menelan ludah. Aku hanya lelah. Aku hanya kurang tidur. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri, tapi dalam hati ia tahu itu bohong. Sesuatu ada di sini. Beberapa jam berlalu. Lampu kabin mulai diredupkan agar para penumpang bisa beristirahat. Sebagian besar jamaah sudah terlelap. Terdengar suara dengkuran halus di sana-sini. Nyai Asmah juga mulai tertidur. Tubuhnya menyandar ke kursi dengan nafas yang stabil. Namun, Kiai Mustaqim tetap terjaga. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, suara-suara itu kembali. Bisikan-bisikan mengancam, tawa lirih yang seolah mengejek. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengalihkan pikirannya. Ia memutuskan untuk bangkit dan pergi ke toilet, berharap percikan air wudhu bisa mendinginkan kepalanya. Ia berjalan perlahan melewati barisan kursi yang redup, berusaha tidak membangunkan siapapun. Ketika sampai di toilet, ia membuka pintu dan masuk. Lampu otomatis menyala, menerangi ruangan sempit itu. Ia menatap wajahnya di cermin. Matanya merah, kantung matanya tebal. Ia terlihat lebih tua dari biasanya. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Tarikan napasnya sedikit lebih ringan setelahnya. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya kembali ke arah cermin, tubuhnya langsung membeku. Di pantulan cermin itu, ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Seorang gadis berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata kosong. Aisyah. Ia membuka mulutnya, tapi suara tak keluar. Tiba-tiba lampu toilet padam. Ruangan menjadi gelap total. Jantungnya berdegup liar. Kemudian, sesuatu berbisik di telinganya. Suaranya begitu dingin hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Kiai, ingat aku. Kiai Mustaqim tersentak mundur. Tangannya meraba-raba dinding mencari saklar. Napasnya memburu.
Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya imajinasi. Tapi suara itu tertawa. Lalu, tepat saat lampu menyala kembali, cermin di depannya kembali memantulkan bayangan normalnya. Tak ada siapa-siapa. Namun, di sudut kaca, di bagian paling bawah, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa nyaris meledak. Tertulis dengan embun di permukaan cermin, "Aku akan menunggumu di Ka'bah." Tangannya gemetar. Ia mundur cepat, membuka pintu toilet dan kembali ke kursinya dengan langkah tergesa. Nyai Asmah yang masih terlelap tidak menyadari apapun. Jamaah lain masih terlelap dalam tidur mereka. Tapi bagi Kiai Mustaqim, tidur adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Karena ia tahu, setibanya di tanah suci, sesuatu akan menunggunya. Dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu menghadapi itu. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Suara pengumuman dari pramugari membangunkan para penumpang yang tertidur. Jamaah haji mulai menggeliat, mengusap wajah mereka, dan merapikan pakaian. Wajah-wajah lelah kini berubah penuh semangat. Mereka telah tiba di tanah yang dijanjikan, tempat impian setiap muslim di seluruh dunia. Namun, di tengah gegap gempita kegembiraan itu, hanya satu orang yang tidak merasa lega, Kiai Mustaqim. Ia duduk diam, tak bergerak. Napasnya pendek-pendek. Pandangannya kosong menatap kursi di depannya. Keringat dingin masih mengalir dari pelipisnya, meski suhu dalam kabin cukup sejuk. Sejak kejadian di toilet tadi, ia tidak berani menutup mata lagi. Setiap kali ia mencoba, suara-suara itu kembali. Bisikan, tawa lirih, suara yang memanggil namanya. Nyai Asmah menepuk lengannya pelan. "Kang, ayo, kita sudah sampai." Ia tersentak, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Dengan gerakan kaku, ia mengangguk dan mulai membuka sabuk pengaman. Ia berdiri perlahan, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Seakan ada sesuatu yang menariknya untuk tetap di tempat. Mereka mengikuti arus jamaah yang berduyun-duyun menuju pintu keluar pesawat. Saat langkahnya menyentuh tangga pesawat, hembusan udara panas langsung menyambut wajahnya. Matahari di Jeddah bersinar terik, membakar kulit siapapun yang terkena sinarnya. Namun, bukan hawa panas yang membuat tubuhnya gemetar. Begitu kakinya menginjak tanah, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau pikir bisa menghindar?" Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri. Para jamaah sibuk dengan tas dan koper mereka. Beberapa berbincang dengan penuh kegembiraan, sementara yang lain bersyukur telah tiba dengan selamat. Tidak ada siapapun yang berbicara kepadanya. Namun, suara itu begitu dekat. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Ini hanya imajinasiku, hanya pikiranku sendiri," gumamnya dalam hati. Namun, keyakinan itu runtuh ketika ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah keramaian, di antara ratusan jamaah yang sibuk mengurus imigrasi dan barang bawaan, ada satu sosok yang berdiri diam. Aisyah. Ia berdiri di tengah kerumunan, tidak bergerak. Pakaian ihram jamaah lain berkibar tertiup angin, tetapi pakaian Aisyah tetap diam, seolah-olah ia bukan bagian dari dunia ini. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya melengkung dalam senyuman kecil yang mengerikan. Lutut Kiai Mustaqim melemas. Ia mengedipkan matanya beberapa kali, berharap sosok itu menghilang seperti sebelumnya. Namun, Aisyah masih ada di sana. Dan yang membuatnya semakin takut, tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Nyai Asmah menyentuh tangannya, membuyarkan lamunannya. "Kang, ayo kita masuk ke terminal. Kita harus mengurus bagasi." Ia mengangguk cepat, berpaling dari sosok Aisyah dan berusaha fokus pada langkah kakinya. Namun, ia bisa merasakan tatapan gadis itu masih tertuju padanya. Proses imigrasi berjalan lambat. Ratusan jamaah harus melewati pemeriksaan dokumen satu persatu. Ruang imigrasi penuh dengan antrean panjang. Suara orang berbicara dalam berbagai bahasa memenuhi udara.
Kiai Mustaqim berdiri dalam antrean bersama rombongan, tetapi pikirannya tidak di sini. Ia tahu, ia tidak sendiri. Ia bisa merasakan sesuatu di sekitarnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas di belakang para jamaah. Sesuatu yang bergerak cepat di antara barisan orang-orang, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Apakah ini ujian? Apakah ini hukuman? Ketika gilirannya tiba, ia menyerahkan paspornya dengan tangan yang sedikit gemetar. Petugas imigrasi memeriksa dokumennya dengan teliti, lalu mengetik sesuatu di komputer. Dan saat itu, sesuatu terjadi. Layar komputer tiba-tiba berkedip. Nama Mustaqim masih terpampang di layar, tetapi di bawahnya muncul nama lain. Aisyah binti Rahman. Status: meninggal. Darahnya seketika mengalir lebih cepat. Ia menahan napas, memandang layar itu dengan mata melebar. Tidak mungkin. Petugas imigrasi tidak menyadari apa yang terjadi. Ia hanya mengembalikan paspor dan melambaikan tangan, mempersilakannya lewat. Namun, bagi Kiai Mustaqim, hal ini semakin mengukuhkan kenyataan. Aisyah ada di sini, dan ia tidak akan pergi. Perjalanan menuju Mekah dimulai. Bus rombongan bergerak perlahan meninggalkan bandara, melewati jalan-jalan luas dengan pemandangan padang pasir yang membentang sejauh mata memandang. Jamaah di dalam bus mulai melantunkan talbiyah dengan suara yang menggetarkan jiwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Namun, bagi Kiai Mustaqim, suara talbiyah itu justru terasa seperti panggilan kematian. Ia menatap keluar jendela, tetapi bayangan yang ia lihat bukanlah padang pasir. Di kaca jendela, ia melihat pantulan wajah Aisyah. Tersenyum. Dan mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Namun, kali ini, Kiai Mustaqim mengerti apa yang ia katakan. Aku menunggumu di Ka'bah. Bus terus melaju, mendekati kota suci. Dan di dalam hatinya, Kiai Mustaqim tahu, ia tidak akan bisa menghindari apa yang akan terjadi di sana. Cahaya kota Mekah menyambut kedatangan bus rombongan. Dari kejauhan, kilauan lampu-lampu dari Masjidil Haram terlihat, menjulang di tengah lautan manusia yang bergerak dalam irama ibadah yang tak pernah berhenti. Puluhan ribu orang berjalan dalam kehusyukan, mengenakan pakaian ihram yang serba putih, mengelilingi Ka'bah dengan langkah perlahan namun pasti. Suara talbiyah menggema, memenuhi setiap sudut. Namun, di tengah lautan manusia yang memuliakan rumah Allah, Kiai Mustaqim justru merasakan sesuatu yang semakin menghimpit dadanya. Ia duduk diam di dalam bus, tak berani mengangkat wajahnya terlalu tinggi. Tubuhnya terasa berat, seolah seluruh udara di dalam kendaraan ini berubah menjadi beban yang menekan tulang-tulangnya. Matanya memandangi Masjidil Haram yang semakin dekat, tapi yang ia rasakan bukan ketenangan, melainkan rasa takut yang menggigit tulangnya sampai ke sumsum. Nyai Asmah menyadari keanehan suaminya. Kang, kita sudah tiba. Kau tampak semakin pucat saja, katanya lirih. Kiai Mustaqim menelan ludah. Aku hanya lelah, jawabnya, meski dalam hati ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Bus berhenti, dan satu persatu jamaah mulai turun, menyusun langkah menuju hotel masing-masing. Kiai Mustaqim dan Nyai Asmah mengikuti rombongan, berjalan melewati trotoar yang padat. Hawa Mekah terasa panas dan kering, tetapi peluh yang mengalir di tubuhnya bukan hanya karena cuaca. Ia tahu, disinilah semuanya akan terbuka. Malam itu, setelah istirahat singkat, rombongan bersiap melaksanakan umrah pertama mereka. Kiai Mustaqim berjalan perlahan di antara jamaah, langkahnya terasa berat. Dari kejauhan, Ka'bah berdiri megah, diselimuti kain hitamnya yang begitu sakral. Mata para jamaah berbinar, penuh haru. Beberapa menangis, beberapa lagi bersyukur dengan suara bergetar. Namun, bagi Kiai Mustaqim, pemandangan Ka'bah justru membawa kengerian yang lebih besar. Begitu matanya menatap bangunan suci itu, sesuatu dalam dirinya terasa bergetar hebat. Dan saat itu pula, suara itu kembali. Aku menunggumu. Ia tersentak.
Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. Dan di tengah lautan manusia, ia melihatnya. Aisyah. Gadis itu berdiri di antara jamaah. Tubuhnya diam tak bergerak. Mata kosongnya menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia mengenakan pakaian putih yang bersih, tetapi berbeda dari yang lain. Gaunnya tidak bergerak ditiup angin, seakan ia bukan bagian dari dunia ini. Jantung Kiai Mustaqim berdegup semakin kencang. Ini bukan halusinasi. Ia tahu itu. Nyai Asmah menggenggam tangannya, menariknya maju. Kang, ayo, kita mulai tawaf. Dengan langkah berat, ia mulai bergerak. Putaran pertama. Jamaah mengelilingi Ka'bah dalam harmoni yang begitu indah. Suara doa mengalir seperti sungai yang tak henti, memenuhi udara malam. Namun bagi Kiai Mustaqim, setiap langkah terasa seperti batu besar yang diikatkan ke kakinya. Di setiap sudut Ka'bah, Aisyah selalu ada. Tidak bergerak, tidak ikut berputar. Hanya berdiri, menatapnya. Putaran kedua. Ia mencoba mengabaikannya. Ia mencoba fokus pada zikir. Namun, semakin ia mencoba, semakin suara-suara itu menyerangnya. Kau pikir bisa mencuci dosa dengan berjalan di sini? Putaran ketiga. Tiba-tiba, udara di sekitar terasa lebih dingin. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di belakangnya, seolah ada sesuatu yang berjalan begitu dekat. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Putaran keempat. Peluhnya bercucuran. Napasnya memburu. Dadanya terasa sesak, seolah ada tali yang mencekik lehernya perlahan. Ka'bah semakin terasa jauh. Langkahnya semakin sulit. Nyai Asmah menatapnya khawatir. Kang, kau baik-baik saja? Ia ingin menjawab. Namun, saat ia membuka mulutnya, sesuatu mencengkeram dadanya dari dalam. Dan tepat saat itu, ia mendengar suara paling mengerikan sepanjang hidupnya. Suara rintihan. Tangisan penuh penderitaan. Dan ribuan bisikan yang berbisik dalam satu suara. Kami di sini. Kami menunggumu. Putaran kelima. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih panas dari sebelumnya. Lututnya mulai melemas. Kepalanya berdenyut hebat. Dan saat ia menoleh ke arah Ka'bah, ia melihat sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Bayangan-bayangan hitam muncul di antara jamaah. Sosok-sosok tanpa wajah. Mereka tidak ikut bergerak. Mereka hanya berdiri, mengelilinginya. Matanya membelalak. Kakinya kehilangan keseimbangan. Putaran keenam. Sesuatu mulai terjadi pada tubuhnya. Tangannya mulai berubah. Kakinya mulai terasa lebih berat. Dan ia mulai mendengar suara. Tulang-tulangnya bergeser. Darahnya terasa mendidih. Dan saat ia melihat ke arah jari-jarinya, jarinya tidak lagi berbentuk jari manusia. Putaran ketujuh. Dan di hadapan Ka'bah, di tengah ribuan jamaah, Kiai Mustaqim berubah menjadi seekor kuda. Suasana mendadak kacau. Orang-orang menjerit. Beberapa mundur ketakutan. Beberapa bahkan jatuh terduduk. Di tengah kekacauan itu, tubuhnya terasa berbeda. Otot-ototnya menegang. Kakinya tidak lagi seperti manusia. Nafasnya berubah lebih berat. Namun, ia tetap bisa melihat. Dan yang ia lihat pertama kali adalah Aisyah, berdiri di depan Ka'bah, tersenyum dengan mata penuh kemenangan. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara ringkikan yang dalam. Lalu, di telinganya, suara terakhir terdengar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosanya. Bahkan di rumah Allah sekalipun. Dan dalam pandangannya yang semakin kabur, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Suasana di sekitar Ka'bah berubah menjadi kekacauan. Jeritan jamaah terdengar di segala penjuru. Beberapa lari ketakutan, yang lain tetap terpaku di tempat, menyaksikan sesuatu yang mustahil terjadi di hadapan mereka. Seekor kuda berwarna hitam pekat berdiri di tengah lautan manusia,
Di tempat yang seharusnya diisi oleh seorang manusia, seorang kiai yang datang untuk mencari ampunan. Namun, Kiai Mustaqim sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tubuh seekor kuda yang besar dan gagah, namun dengan mata yang masih menyiratkan kesadaran. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang terjadi. Ia masih bisa merasakan segalanya. Tapi tubuhnya telah berubah. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa aneh. Otot-ototnya lebih besar, lebih berat. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah ringkikan keras yang menggelegar di udara. Orang-orang semakin panik. Beberapa jemaah menangis ketakutan. Beberapa lainnya berdoa dengan suara bergetar. Mereka berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi seekor kuda tepat di hadapan rumah Allah. Di tengah lautan manusia yang gemetar dalam ketakutan, satu sosok tetap berdiri diam. Aisyah. Gadis itu masih di tempatnya, tidak bergeming. Ia tidak menunjukkan ekspresi takut seperti yang lain. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyum kemenangan. Matanya menatap lurus ke arah sosok kuda itu, ke arah Mustaqim yang terjebak dalam tubuh binatang. Dan saat mata mereka bertemu, suara itu kembali terdengar. Kau pikir bisa mencuci dosa dengan sujud? Kau pikir bisa melarikan diri hanya dengan datang ke sini? Suara itu menggema di kepalanya. Begitu keras. Begitu menusuk. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah kau lakukan. Dan saat itu, ingatan demi ingatan mulai kembali. Malam-malam di pesantren. Ruangan kecil di mana Aisyah pernah duduk dengan tangan gemetar. Jubah putih Kiai Mustaqim yang terlipat di kursi, sementara senyum lembutnya mencoba meyakinkan gadis itu bahwa ini adalah ujian kesetiaan. Air mata Aisyah yang jatuh ke lantai, isakan yang ia tahan, sementara tangan kasar menyentuh pipinya. Dan saat ia akhirnya bisa pergi, saat ia akhirnya bisa melarikan diri, tidak ada seorang pun yang membelanya. Semua orang lebih memilih diam. Karena Mustaqim adalah kiai. Karena Mustaqim adalah orang suci. Dan sekarang, di hadapan rumah Allah, semua kejahatannya kembali padanya dalam bentuk hukuman yang tidak bisa ia hindari. Nyai Asmah menjerit di antara kerumunan. Matanya menatap kuda hitam itu dengan ekspresi ngeri, mulutnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan dari tenggorokannya. Ia tahu persis siapa yang ada di dalam tubuh binatang itu. Tidak, Kang Mustaqim. Tangannya terulur ke depan, tapi kuda hitam itu, suaminya, mundur selangkah. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin meminta pertolongan, tapi tubuhnya tak lagi bisa melakukan itu. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menatap. Dan ia melihat bagaimana air mata jatuh dari mata istrinya. Sementara itu, di antara kekacauan, para petugas keamanan Masjidil Haram berlari ke arah lokasi kejadian. Mereka melihat kuda hitam itu, mereka melihat bagaimana makhluk itu muncul di tengah jamaah tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Bisik-bisik mulai menyebar di antara jamaah. Ini pertanda. Ini azab. Ada seseorang yang dihukum oleh Allah di sini. Dan di tengah bisikan itu, langit berubah. Awan hitam mulai berkumpul di atas Masjidil Haram, sesuatu yang tidak biasa terjadi di kota suci ini. Angin berhembus lebih kencang, membuat beberapa jamaah merapatkan pakaian mereka. Kiai Mustaqim, atau apapun yang tersisa darinya, mendongak, menatap langit. Dan saat itulah ia tahu. Ia tidak akan bisa kembali. Tidak akan pernah. Seorang petugas mendekat perlahan, berusaha menenangkan kuda itu. Dari mana datangnya hewan ini? Bagaimana bisa masuk ke sini? Tanyanya pada salah seorang jamaah. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang menyaksikan bagaimana makhluk itu muncul begitu saja. Beberapa petugas mulai bergerak untuk mengamankan situasi, mencoba menuntun kuda itu keluar dari area tawaf. Tapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, kuda itu bergerak sendiri. Ia berbalik, lalu berlari.
menembus kerumunan, melewati lorong, keluar dari Masjidil Haram dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang menjerit, berusaha menghindar. Nyai Asma hanya bisa berlari mengejar, berteriak memanggil nama suaminya meski ia tahu tidak ada lagi yang bisa mendengarnya. Sementara itu, di belakang, Aisyah masih berdiri diam. Matanya mengikuti kuda itu sampai sosoknya menghilang di kejauhan. Dan sebelum ia berbalik, sebelum ia memudar kembali menjadi bayangan di antara lautan manusia, ia berbisik sekali lagi. Hukumanmu baru saja dimulai. Tidak ada yang tahu kemana perginya kuda hitam itu setelah kejadian itu. Tidak ada yang menemukannya. Tidak ada jejak, tidak ada sisa, tidak ada tanda. Hanya satu yang tersisa. Bisik-bisik di antara para jamaah bahwa di Tanah Suci, ada seorang manusia yang dihukum oleh Allah atas dosa-dosanya. Dan bahwa di tempat suci ini, tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan. Tidak ada dosa yang bisa dihapus hanya dengan sujud dan doa. Dan tidak ada tempat untuk lari dari balasannya.